Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, para pemirsa Inspirasi Syariah yang berbahagia, bersyukur kepada Allah, berselawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih ada di bulan suci Ramadan, dan insya Allah kita sudah ada di pertengahan bulan Ramadan. Artinya tidak berapa lama lagi kita akan memperingati atau apa yang kemudian disebut sebagai peringatan nuzulul Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam konteks ini Al-Qur'anul Karim sesungguhnya diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam kemuliaan. Dan diyakini bahwa malam kemuliaan yang dimaksud itu tidak lain adalah pada malam Lailatul Qadar yang tepat pada tanggal 17 Ramadan. Dan disinilah sebenarnya asal muasal bagaimana kemudian kaum muslimin ini memperingati turunnya Al-Quran, yaitu pada tanggal 17 Ramadan. Tidaklah salah ketika kita memang bersukaria ketika Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, sebagai identitas utama kaum muslimin, kita berbahagia dengan turunnya Al-Quran. Tapi sesungguhnya yang lebih utama dan lebih utama lagi tidak lain adalah bagaimana kita seharusnya sebagai pribadi memahami Al-Quran, tidak hanya sekedar membacanya dan juga mengamalkan, tidak hanya sekedar untuk mempelajari dan memahaminya, adalah bagian yang penting agar kemudian kita tidak menjadi golongan orang-orang yang kemudian menistakan Al-Quran. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bila kita memahami lebih jauh lagi pada era sekarang ini, maka kita bisa berkesimpulan bahwa persoalan-persoalan yang ada di tengah-tengah kita, khususnya di negeri ini, bagaimana beban hidup masyarakat yang semakin berat dengan kenaikan-kenaikan BBM, kenaikan harga minyak goreng, harga sembako, dan lain sebagainya. Bahkan kemudian pajak juga naik. Ini menunjukkan bahwa ketika kita pahami bahwa negeri ini yang kaya raya, tapi kemudian tidak bisa menyejahterakan rakyatnya, bukan persoalan tidak cukupnya sumber daya yang ada, tapi adalah pengelolaannya. Nah, oleh karena itu, lebih penting ketika kemudian kita di dalam bulan ini, bulan suci Ramadan, dan pada malam nuzulul Quran yang kita semua memperingati sebagai hari turunan Al-Quran, tidak lain adalah kita harus membicarakan bagaimana kita hidup bersama Al-Quran, bagaimana kita kemudian bisa menjalankan Al-Quran, bagaimana kemudian kita bisa melaksanakan Al-Quran. Dan disitulah sesungguhnya esensi dari fungsi Al-Quran itu sebagai aturan kehidupan kita. Bukan hanya kemudian sekedar bacaan yang kemudian kita baca, tapi adalah bagaimana kemudian Al-Quran itu sebagai jalan, sebagai solusi, sebagai sarana kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga apa yang kemudian kita laksanakan dan kita lakukan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu wajib bagi kita untuk terus mengatakan bahwa solusi terhadap berbagai macam persoalan yang melanda kita, masyarakat kita, bahkan bangsa dan negara kita, tidak bisa kita menggunakan yang lainnya kecuali hanya kepada Al-Quran sebagai solusi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan bangsa kita. Mudah-mudahan hati kita tergerak dan mudah-mudahan Allah menguatkan hati kita untuk
cinta kepada Al-Quran tidak hanya sekedar cinta untuk membacanya, cinta untuk mempelajarinya, tapi cinta yang sejati tidak lain adalah ketika kita bisa membuktikan Al-Quran itu sebagai jalan hidup yang kita terapkan dalam kehidupan kita. Itulah cinta yang sesungguhnya terhadap Al-Quran. Demikian yang bisa Al-Fakir sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita di bulan suci Ramadan ini, dan kita tetap diberikan keistiqomahan untuk tetap hidup dalam jalan Al-Quran. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.